ini semua karena anugerah Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Kami boleh menjalani hidup ini bersama dengan-Mu Tuhan. Kami percayakan hidup kami hanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Dalam masih kiara lemah, kiara lemah masih kiara lemah. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku.
Kiranya ini menjadi satu pengakuan kami ya Tuhan, bahwa Engkau Allah yang menyertai kami. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat atas kami. Itu sebabnya kami percaya kepadamu. Kami yakin bahwa setiap pergumulan dalam kehidupan kami, Tuhan tahu, dan Tuhan selalu campur tangan atas setiap pergumulan kami. Tuhan, itu sebabnya kami mau terus percaya kepada Tuhan, kami mau terus setia kepada Tuhan, sehingga kami terus mengalami kemenangan demi kemenangan. Sebentar saja kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar firman Tuhan memberkati setiap hidup kami semakin dibawa untuk semakin mengasihi dan mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita boleh berjumpa kembali dalam pemberitaan firman Tuhan di ibadah PPPS mulia ini. Sore hari ini saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Bertahan di dalam Kesesakan. Ayat yang saya mau bagikan, ayat yang akan kita baca, saya ambil dari Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Ayat ini berkata demikian: Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang Kristen yang memiliki kedewasaan rohani adalah orang Kristen yang pasti memiliki fleksibilitas dalam menghadapi segala situasi kehidupan. Artinya, ketika ia ada di zona nyaman, ketika dia diberkati, ketika segala sesuatunya lancar, sukses, dia tidak akan jatuh karena hatinya tetap diarahkan untuk mengasihi Tuhan. Sebaliknya, ketika ia ada di zona tidak nyaman, kesesakan misalnya, penderitaan, penganiayaan, penindasan, kesusahan, dan sebagainya, dia akan tetap survive, dia akan tetap bertahan, karena hatinya juga tetap ditujukan untuk mengasihi Tuhan Yesus dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pada ayat yang kita baca di Roma 12 ayat 12 tadi, kita menjumpai ada 3 perintah atau nasihat dari Rasul Paulus supaya gereja Tuhan dapat bertahan ketika menghadapi kesesakan. Kesesakan di sini dapat diartikan dari kata aslinya telipsis, itu penganiayaan, penindasan, kesusahan, penderitaan. Bapak Ibu Saudara, kitab Roma ini ditulis untuk memberi peneguhan kepada pengikut Kristus yang pada waktu itu sedang mengalami penindasan dari pihak Yahudi dan Romawi. Dan nasihat itu atau perintah itu adalah bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Kalau kita amati ketika nasihat ini, sebenarnya ketiga nasihat ini memiliki keterkaitan satu dengan yang lain. Nah, keterkaitan itu nampak ketika kita ada di situasi kesesakan, seperti yang dikatakan di nasihat tadi. Akan ada sebuah keterkaitan ketika diperhadapkan kepada sebuah kesesakan. Jadi sebenarnya firman Tuhan ingin memberikan kepada kita nasihat bagaimana sih sikap kita ketika kita menghadapi kesesakan. Mari kita pelajari. Yang pertama, bersukacita dalam pengharapan. Bapak Ibu Saudara, kita harus tahu betapa penting memiliki pengharapan pada masa kesesakan. Ada ungkapan yang mengatakan demikian: ketika kita jatuh,
asal kita memiliki pengharapan, kita bisa bangkit lagi. Ketika kita gagal, asal kita memiliki pengharapan, kita bisa berhasil lagi. Namun, ketika tidak punya pengharapan, maka berakhirlah hidup kita. Kalau kita lihat di kitab Ibrani pasal 6 ayat 19, dikatakan di sana, pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Jadi jelas bahwa pengharapan itu sesuatu yang penting ada dalam kehidupan kita ketika kita ada di dalam kesesakan. Pertanyaannya, apa pengharapan yang ada pada kita? Kepada siapa pengharapan itu kita tujukan? Pemazmur dalam hal ini Bani Korah berkata dalam Mazmur 42 ayat yang ke-6, berharaplah kepada Allah ketika tertekan dan gelisah. Itu kata-kata pemazmur dari Bani Korah. Kenapa kita harus berharap kepada Allah ketika kita tertekan dan gelisah? Karena Allah sanggup memberi ketenangan, sanggup memberi keselamatan, sanggup memberi damai sejahtera, perlindungan atas kita. Itu janji firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, biar pengharapan ini yang membuat kita bersuka cita, sekalipun kita ada dalam kesesakan. Artinya, kalau kita yakin bahwa janji Tuhan itu kita miliki, janji Tuhan itu kita pegang, kita hidup di dalamnya dengan sukacita. Kita tidak akan terbawa dengan situasi kesesakan kita. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan, bersukacitalah di dalam pengharapan. Kalau kita yakin kita punya pengharapan, itu berarti kita harus bersukacita di dalamnya, dan itu tidak akan membuat kita lemah di dalam kesesakan yang kita alami. Yang kedua, nasihat Rasul Paulus, sabar dalam kesesakan. Sikap berikutnya yang harus kita tunjukkan dalam menghadapi kesesakan adalah sabar. Bapak Ibu Saudara, sabar di sini dapat diartikan tidak bersungut-sungut atau mengeluh. Karena itu, kita harus memiliki penyerahan diri kepada Tuhan. Semua persoalan yang terjadi, kita pasrahkan kepada Tuhan melalui doa. Sabar juga berarti mau menunggu waktu Tuhan, tidak mengambil jalan pintas, dan tidak menuruti kemauan kita sendiri, melainkan rela dan tekun menanti waktu Tuhan. Ya, entah cepat, entah lambat. Waktu Tuhan itu yang menjadi tolak ukurnya. Kita hanya menyerahkan diri kita kepada kehendak dan keputusan Tuhan itu. Tuhan memperhatikan dan mendengar doa dari orang-orang yang menantikan Tuhan. Itu tertulis di dalam Mazmur pasal 40 ayat yang kedua. Bapak Ibu Saudara, kata menanti-nantikan di situ pengertiannya sama dengan orang yang sabar. Dan jaminan firman Tuhan adalah ketika kita sabar, ketika kita menanti-nantikan Tuhan, menanti-nantikan waktu Tuhan, Tuhan memperhatikan dan Tuhan mendengar doa kita. Orang yang sabar menantikan waktu Tuhan, di dalamnya akan selalu ada ucapan syukur, Bapak Saudara. Ucapan syukur atas penyertaan dan kasih Tuhan yang diberikannya. Bapak Saudara, jadi nasihat yang kedua ketika kita menghadapi kesesakan adalah mari kita membangun sikap
sabar. Yang ketiga, yang terakhir, nasihat dari Rasul Paulus ketika kita menghadapi kesesakan adalah bertekun dalam doa. Bapak Ibu Saudara, doa di sini bukan sebuah ungkapan retorika, bukan sebuah syarat syariat, sebuah agama yang legalistik, atau doa itu juga bukan sebuah mantra yang redaksionalnya tidak berubah dan harus seperti itu terus kalau ingin mendapat mujizat. Ya, kita tahu sendiri ya, sebuah mantra itu kan kata-katanya ya itu harus seperti itu. Ada mantra untuk ini, mantra untuk itu. Tapi doa di sini bukan yang seperti itu. Kita jangan sampai terjebak dengan agama yang sifatnya legalistik. Itu hanya sebuah formalitas. Tetapi doa di sini adalah dalam arti relasi kita dengan Allah. Doa di sini punya pengertian relasi kita dengan pribadi yang menjadi pengharapan kita. Relasi dengan pribadi yang mampu memberi keselamatan, mampu memberi damai sejahtera, mampu memberi perlindungan, bahkan mujizat. Doa di sini berbicara tentang bagaimana kita berkomunikasi dengan pribadi tersebut. Bapak Ibu Saudara, muncul pertanyaan kemudian, seberapa luas kita membuka hati untuk Tuhan? Kalau bicara relasi, itu pertanyaannya. Selama ini seberapa luas kita membuka hati kita untuk Tuhan? Seberapa intens kita bergaul dengan Tuhan? Seberapa lebar kita membuka telinga untuk mendengar suara Tuhan? Relasional itu bicara hal-hal yang seperti ini. Ya, seperti halnya kita berkomunikasi dengan pasangan kita. Semakin kita akrab, semakin kita intim, maka itu menunjukkan betapa kita membuka hati kita seluas-luasnya, betapa kita ingin terus selalu bersama-sama dengan Dia, dan kita akan selalu membuka telinga kita untuk mendengarkan apa yang menjadi kemauannya. Itu relasi. Dan Paulus sedang berbicara doa yang seperti ini. Jadi bukan hanya sebuah retorika, ya, doa yang diatur, doa yang sifatnya legalistik. Bapak Saudara, dengan demikian kita akan dapat mendengar dan mengalami janji penyertaannya, penghiburannya, kekuatannya, serta janji-janji yang lain. Bapak Ibu Saudara, kalau kita kaitkan dengan situasi yang terjadi dewasa ini, saya tahu semua orang mengeluh, semua orang merasa ada kesesakan, semua orang merasa kesulitan, satu dengan yang lain bercerita, di sana sulit, di sini sulit. Saya berani katakan, kita sedang dalam situasi kesesakan, tapi itu bukan berarti harus menjadikan iman kita lemah, harus menjadikan pengiringan kita kepada Tuhan kita putus, kesetiaan kita kurang. Tidak. Itu sebabnya firman Tuhan sore hari ini datang kepada kita. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa. Ketika hal ini teruji di hari-hari ini, seberapa kita meyakini pengharapan di dalam Kristus dalam situasi sekarang, dan bagaimana kita membangun sebuah kesabaran kita sekaligus di dalamnya, seberapa kita mau bertekun di dalam membangun relasi kita kepada Tuhan. Maka Tuhan akan membuat kita mampu menghadapi kesesakan yang terjadi saat ini.
Kiranya kita tetap mendapat kekuatan dan penyertaan dari Allah dalam situasi saat ini, sehingga kita tidak lemah, kita tidak jatuh, dan meninggalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengajak kita menyanyikan lagu Bersamamu Bapa. Refnya saja, mari dengan iman kita nyanyikan lagu ini, bahwa dengan bersama dengan Tuhan kita akan dapat menunjukkan relasi kita dengan Tuhan lebih menjadi luar biasa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekali lagi kita katakan nyanyi. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kami mengucap syukur Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan yang sore hari ini sudah kami dengar. Sebuah nasihat yang luar biasa atas kami ketika kami menghadapi kesesakan yang terjadi dalam hidup kami. Kami harus tetap bersukacita di dalam pengharapan kami. Kami harus sabar dan kami harus bertekun di dalam membangun relasi dengan Tuhan lewat doa kami. Biar Tuhan, Engkau terus menuntun langkah-langkah kami. Engkau memberi hikmat kepada kami, Engkau memberi kekuatan kepada kami, sehingga kami mampu menghadapi masa-masa sulit kami. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami masing-masing, supaya kami terus dibawa untuk mengerti kehendak Tuhan. Kami terus dibawa untuk mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengenal Tuhan dengan benar. Kami bukan hanya berkemenangan, kami juga mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan memberkati. Mungkin ada di antara anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesesakan, sedang mengalami pergumulan. Hamba berdoa, kiranya Engkau melawat mereka, Engkau hadir dalam hidup mereka pribadi lepas pribadi, dan menyatakan pertolongan-Mu atas setiap umat-Mu ini. Kuatkan mereka Tuhan, supaya mereka tetap menjadi orang yang setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sekarang sehati berdoa buat gereja-gereja Tuhan, biar gereja-gereja Tuhan boleh menjadi alat Tuhan untuk terus meneguhkan setiap orang-orang percaya, supaya mereka tidak lemah dalam situasi sekarang ini. Mereka boleh tetap mengalami sukacita, mengalami damai sejahtera, dan mereka boleh tetap setia kepada Tuhan. Pakai hamba-hamba-Mu yang melayani, yang memberitakan firman Tuhan. Beri kesatuan hati, supaya gereja-gereja Tuhan boleh tetap menjadi berkat di tengah-tengah bangsa ini, di kota kami ini, dan kami boleh
menjadi kesaksian dan menjangkau banyak jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehati kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberikan hikmat buat pemimpin kami, presiden, wakil presiden, beserta jajarannya, para aparatur negara, aparat keamanan kami, supaya mereka mampu mengelola bangsa ini, mampu mengatur bangsa ini, sehingga bangsa ini tetap ada dalam kesejahteraan dan keamanan. Tuhan memberkati bangsa kami, sehingga bangsa kami boleh diberkati. Ada banyak orang-orang yang datang kepada Tuhan, orang-orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berikan roh takut akan Tuhan buat pemerintah kami, sehingga kebijakan-kebijakan yang mereka ambil adalah kebijakan-kebijakan yang menjadi berkat bagi setiap rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Selesai pada ini, kami akhiri. Kiranya Tuhan turunkan berkat-Mu atas setiap kami membuka hati kami untuk terima berkat Tuhan. Sekarang biar turun dan tinggal atas hidup kami berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang terus menyertai kami semua, dari satu kemenangan kepada kemenangan lain, dari satu keberhasilan kepada keberhasilan yang lain, sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur diberkati. Sama-sama katakan amin.